Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Selawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita dapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 yang membahas tentang perbandingan ilmu dan pengetahuan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, nama saya Ayu Safitri, dan pemateri kita yang bernama saya Yuni Larasanti. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Yuni Larasanti. Dipersilakan. Perbandingan ilmu dan pengetahuan. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu, yang berarti tahu dan mengetahui. Secara istilah dan terminologi, ilmu dapat diartikan sebagai mengetahui secara hakiki. Dalam bahasa Inggris, ilmu diartikan dengan science, yang berasal dari bahasa Latin yaitu psycho dan scire, yang berarti tahu. Suhartono menjelaskan bahwa secara terminologis, ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang sistematis, suatu pendekatan atau metode pendekatan ke seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang, waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh panca indera. Ini ilmu juga memiliki karakteristik yang terdiri yang harus diketahui juga. Sebagai ilmu dapat dibedakan dengan pengetahuan, yaitu pertama itu sistematisi, yang kedua keumuman, yang ketiga rasionalitas, yang keempat objektivitas, yang kelima verifiabilitas, yang keenam komunalitas. Wan Muhammad Daud juga mengutarakan bahwa ilmu memiliki 8 arti, yaitu pertama ma'rifah, yang berarti pengenalan, yang kedua syu'ur, yang berarti kesadaran, yang ketiga tazakkur, yang berarti pengingat, yang keempat faham dan fikih, yaitu pengertian dan pemahaman, yang kelima akal, yaitu intelektual, yang keenam dirayah dan riwayah, yaitu perkenalan dan narasi, yang ketujuh hikmah atau kearifan, dan yang kedelapan alamah atau lambang. Nah, segitulah pengertian dari ilmu. Saya akan melanjutkan ke pengetahuan. Menurut Abbas Hamami Mintareja mendefinisikan bahwa pengetahuan adalah aktivitas budi atau pikiran antara objek yang ingin dikenal dan subjek yang sadar. Hendrik Rapar dalam bukunya yang berjudul Pengantar Filsafat mengartikan juga pengetahuan dengan mengklasifikasikannya menjadi 3 dalam bentuk yang dimana ketiganya itu pertama pengetahuan nililmiah, yang berarti hasil penerapan dengan indera terhadap objek tertentu yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua pengetahuan prailmiah, yaitu merupakan hasil penerapan ilmiah. Yang ketiga pengetahuan rasional, merupakan hasil pemikiran rasional yang bersedia untuk diuji lebih lanjut. Itulah pengertian dari pengetahuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengalaman, studi dan percobaan yang telah dilakukan dan dipakai untuk menentukan hakikat prinsip tentang hak yang sedang dipelajari. Dan secara umum, manfaat dari ilmu pengetahuan adalah untuk meraih kesuksesan, yang mana hampir
setiap kepastian keberhasilan atau kesuksesan seseorang selalu berkaitan dengan ilmu yang ia miliki. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin berpeluang besar bagi ia meraih kesuksesan. Yang kedua, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memudahkan kita dalam beribadah. Nah, dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan perbedaan ilmu dan pengetahuan, yaitu pengetahuan adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya belum diuji dan dipelajari. Sedangkan pengetahuan pada umumnya adalah sesuatu yang kita ketahui tentang suatu objek, sehingga pengetahuan sangat mudah menjadi ilmu, dan jika diuji dan dipelajari kebenarannya. Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan tidak hanya terbatas dari pemahaman. Masih ada hal-hal lain yang menunjukkan perbedaan antara ilmu dan pengetahuan ini. Kita bisa melihat perbedaan pertama dalam ilmu pengetahuan dalam hal karakteristik. Sedangkan pengetahuan diri adalah sesuatu yang diketahui oleh seseorang tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu. Pengetahuan tidak dapat dipelajari oleh masyarakat karena belum diuji kebenarannya. Terima kasih Yuni telah menjelaskan tentang hubungan ilmu dengan pengetahuan. Selanjutnya kita beralih ke tanya jawab. Baik Yuni, saya akan bertanya. Apa sih yang menyebabkan filsafat itu memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan? Coba jelaskan. Oke, saya akan menjawab mengapa filsafat memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan ilmu pengetahuan. Karena filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab keduanya menggunakan metode pemikiran yang reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dalam kehidupan, sehingga menunjukkan sikap kritik dengan pikiran terbuka dan kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya. Oh, jadi filsafat dengan ilmu pengetahuan itu bisa saling bertemu dengan metode pemikiran yang logika dengan fakta-fakta dan kehidupan yang nyata gitu. Iya. Oke. Terus apa yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu bisa berkembang? Nah, untuk ilmu pengetahuan yang terus berkembang itu karena setiap harinya pola pikir manusia itu mengalami perubahan dari mitos-mitos yang menjadi lebih rasional dan manusia itu menjadi lebih kreatif dan inovatif. Jadi yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan itu ialah jadi pola pikir manusia itu harus berkembang lebih rasional. Iya. Jadi apa semua pengetahuan manusia itu bisa dikategorikan sebagai ilmu? Nah, kalau itu tidak semua, karena ilmu itu harus memiliki syarat seperti harus logis, kumulatif, dan objektif. Jadi perbedaan ilmu dengan pengetahuan itu apa? Oke, saya akan menjawab. Jadi perbedaan ilmu dengan pengetahuan itu adalah kalau ilmu, dia kebenarannya sudah diketahui, sudah disusun secara sistematis berdasarkan suatu metode tertentu. Sedangkan pengetahuan, dia belum diketahui oleh seseorang maupun sekelompok orang dan kebenarannya belum diuji atau maupun belum dikaji. Bagaimana agar ilmu pengetahuan tidak berdampak negatif bagi kehidupan kita? Nah, cara kita supaya ilmu pengetahuan itu tidak berdampak negatif, kita bisa menggunakan teknologi sesuai kebutuhan. Karena kan teknologi ini sudah semakin canggih. Kita alangkah lebih baiknya menggunakan itu sesuai kebutuhan. Lalu kita kalau mendapat informasi, setidaknya kita mencari kebenarannya dulu, baru kita menyebarkannya. Jangan langsung menyebarkannya tanpa mengetahui kebenarannya. Yang ketiga, melestarikan budaya yang lama. Yang keempat, kita bisa mempelajari, mengajarkan budaya bangsa kepada orang sekitar. Jadi mengapa ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam Islam?
Kenapa ilmu sangat penting dalam Islam? Karena Allah itu akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, yaitu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi faktor apa saja yang mendorong pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan? Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ilmu pengetahuan itu setiap harinya akan berkembang. Dan contoh faktor yang mendorong berkembangnya atau pesatnya ilmu pengetahuan seperti stabilitas politik, kemajuan sektor ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat, berkembangnya sistem pendidikan, dan meningkatnya semangat pengembangan ilmu pengetahuan dan interaksi antar budaya dan peradaban yang semakin meningkat, dan juga popularitas para sastrawan. Jadi, metode pendekatan apa saja yang digunakan dalam filsafat sehingga ilmu pengetahuan itu tercipta? Jadi, ada 3 metode yang dipakai filsafat agar terciptanya ilmu pengetahuan. Yang pertama itu rasionalisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga metode ilmiah. Jadi rasionalisme itu kan harus masuk akal gitu ya kan. Jadi metode ilmiah itu seperti apa? Kalau metode ilmiah itu seperti metode yang dilakukan untuk meneliti suatu objek atau merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Terus mengapa metode ilmiah merupakan metode terbaik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru? Karena metode ilmiah ini seperti yang sudah saya bilang tadi, kita harus melakukan penelitian dulu dan menggunakan pendekatan yang sistematis, objektif dan terkontrol dan dapat diuji, yang dilakukan melalui metode induktif maupun deduktif. Lalu metode ilmiah ini adalah salah satu metode yang paling penting untuk memecahkan masalah, karena metode ilmiah ini digunakan untuk mencari jalan keluar pemecahan suatu masalah dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan. Berarti metode ilmiah ini itu harus dianalisis dulu kebenarannya gitu ya kan, baru bisa memunculkan ilmu pengetahuan baru. Oke. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen.